Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Octavia dengan NPM 22071005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi akuntansi, yaitu pengendalian. Berikut ini adalah contoh soal studi kasus mengenai sistem informasi pengendalian internal beserta pembahasannya. Di sini ada latar belakang di mana PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat-alat elektronik. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami kerugian yang signifikan akibat kehilangan barang, kesalahan pencatatan transaksi, dan penipuan internal. Manajemen memutuskan untuk memperkuat sistem informasi pengendalian internal mereka. Di sini ada soal yang pertama, identifikasi dan analisis setidaknya 3 resiko yang dihadapi PT Maju Jaya terkait dengan pengendalian internal. Yang kedua, usulkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana penerapan teknologi informasi dapat mendukung pengendalian internal di PT Maju Jaya. Lalu di sini ada pembahasan dari soal-soal tadi. Yang pertama, resiko yang dihadapi, yaitu kehilangan barang. Barang yang tidak tercatat dengan baik dapat mengakibatkan kehilangan atau penyalahgunaan aset. Misalnya kurangnya pengawasan di gudang dapat menyebabkan pencurian. Lalu ada kesalahan pencatatan transaksi. Tanpa pengendalian yang tepat, kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan dapat terjadi yang akan mengganggu laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Lalu ada penipuan internal. Karyawan dengan akses tidak terbatas terhadap sistem dan proses dapat melakukan penipuan seperti penggelapan dana atau manipulasi data. Yang kedua, langkah-langkah perbaikan. Di situ ada implementasi kebijakan pengendalian internal yang kuat, membuat dan mendokumentasikan kebijakan dan memprosedur yang jelas untuk setiap departemen. Lalu ada pemisahan tugas, itu untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang melakukan kontrol penuh atas transaksi keuangan. Misalnya, pemisahan antara orang yang melakukan pembayaran dan yang melakukan pencatatan. Lalu ada pelatihan karyawan, gunanya memberikan pelatihan tentang pentingnya pengendalian internal dan etika kerja kepada seluruh karyawan. Lalu yang ketiga, penerapan teknologi informasi, sistem manajemen inventaris, menggunakan software untuk mengelola stok barang secara real-time, sehingga dapat mengurangi kehilangan dan kesalahan. Lalu ada otomatisasi pencatatan keuangan, itu menggunakan software akuntansi untuk meminimalkan kesalahan manual dalam pencatatan transaksi. Lalu ada audit dan monitoring digital, mengimplementasikan sistem yang memungkinkan audit dan monitoring secara berkala, sehingga dapat mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan lebih cepat. Kesimpulannya, memperkuat sistem pengendalian internal PT Maju Jaya melalui identifikasi resiko, pengembangan prosedur, dan penerapan teknologi informasi yang tepat dapat membantu perusahaan mencegah kerugian lebih lanjut, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat integritas data. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang materi sistem informasi akuntansi tentang pengendalian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi tentang pengembangan sistem. Berikut adalah contoh studi kasus mengenai sistem informasi akuntansi pengembangan sistem. Di sini ada PT PMHS adalah perusahaan manufaktur yang sedang berkembang pesat dan banyak cabang dan unit produksi di berbagai wilayah Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, PT PMHS menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan dan operasional secara efisien. Sistem akuntansi yang digunakan masih bersifat manual dan terpisah-pisah. Ini menyebabkan keterlambatan dalam laporan keuangan, kesulitan dalam pelacakan transaksi, serta pengambilan keputusan yang kurang berdasarkan data yang akurat. Di sini ada permasalahan yang dihadapi oleh PT PMHS. Yang pertama, proses akuntansi yang tidak terintegrasi. PT PMHS menggunakan berbagai sistem dan spreadsheet manual di masing-masing departemen. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dan sulitnya integrasi data antar bagian. Lalu yang kedua ada keterlambatan laporan keuangan. Karena pencatatan dilakukan secara manual, laporan keuangan sering kali terlambat. Data dari berbagai unit harus dikumpulkan dan diperiksa secara manual, yang memperlambat proses pelaporan hasil.
Lalu yang ketiga ada kesalahan pencatatan transaksi. Proses manual meningkatkan resiko kesalahan pencatatan seperti data yang salah, input, atau terduplikasi sehingga menurunkan akurasi laporan keuangan. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan data real time karena data keuangan dan operasional tidak tersedia secara real time. Manajemen seringkali mengambil keputusan strategis tanpa informasi yang mutakhir. Lalu yang kelima, kesulitan dalam pengendalian dan audit. Sistem manual mempersulit proses audit dan kontrol internal. Perusahaan kesulitan melacak transaksi dan memverifikasi kebenaran data dengan mudah. Lalu di sini ada tahap pengembangan sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Ini adalah tim pengembang sistem informasi akuntansi melakukan analisis kebutuhan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Departemen Keuangan, Operasional, dan Manajemen Puncak. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada, kebutuhan spesifik perusahaan, serta fitur-fitur yang harus ada dalam sistem baru. Yang kedua, perancangan sistem. Setelah analisis kebutuhan selesai, tahap perancangan sistem dimulai. Ini mencangkup desain arsitektur, sistem perancangan basis data, dan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Lalu yang ketiga, pengembangan dan pengujian sistem. Mulai mengembangkan sistem berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Modul-modul utama seperti modul pencatatan transaksi, modul laporan keuangan, modul kontrol internal, dan modul audit dibangun. Lalu yang keempat, implementasi dan pelatihan. Setelah pengembangan selesai, sistem diimplementasikan secara bertahap di seluruh departemen perusahaan. Yang kelima, evaluasi dan pemeliharaan. Setelah sistem berjalan, dilakukan evaluasi kinerja sistem dan penataan apakah ada masalah yang timbul selama penggunaan. Tim IT juga melakukan pemeliharaan sistem secara berkala, serta memberikan dukungan jika terjadi kesalahan atau pembaruan yang dibutuhkan. Lalu di sini ada fitur utama sistem informasi akuntansi yang dikembangkan. Yang pertama ada integrasi antar modul keuangan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh modul keuangan mulai dari pencatatan transaksi, buku besar, penggajian, pembelian hingga penjualan. Lalu yang kedua ada pencatatan secara otomatis dan real time. Dengan sistem informasi akuntansi, transaksi keuangan seperti pembelian, penjualan, penggajian, dan pembayaran secara otomatis tercatat di sistem. Data yang dimasukkan langsung tersinkronisasi dengan laporan keuangan sehingga laporan dapat dihasilkan kapan saja tanpa perlu menunggu akhir bulan. Lalu ada laporan keuangan yang otomatisasi dan terstruktur. Sistem menyediakan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, serta laporan operasional lainnya yang dapat dihasilkan secara otomatis dan real time. Pengendalian internal dan audit trial. Sistem informasi akuntansi menyediakan fitur pengendalian internal yang kuat seperti pembatasan akses terhadap data, serta audit trial yang memungkinkan perusahaan melacak siapa yang melakukan transaksi, kapan, dan bagaimana transaksinya. Lalu yang kelima atau yang terakhir, ada integrasi dengan sistem manajemen lainnya. Selain integrasi antar modul keuangan, sistem informasi akuntansi juga dapat dihubungkan dengan sistem manajemen produksi dan inventaris yang dimiliki PT PMHS sehingga seluruh data perusahaan terintegrasi dalam satu platform. Implikasi pengembangan sistem informasi akuntansi. Studi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan sistem informasi akuntansi untuk mendukung pertumbuhan dan kompleksitas operasional perusahaan. Dengan sistem terintegrasi dan otomatis, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan real time. Pengembangan sistem yang tepat sesuai kebutuhan perusahaan tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif melalui efisiensi operasional dan kontrol yang lebih baik. Kesimpulan, yang pertama, integrasi yang lebih baik. Sistem ini menyatukan data dari seluruh departemen ke dalam satu platform, sehingga mempermudah konsolidasi dan pelaporan. Lalu yang kedua, akses real time untuk pengambilan keputusan. Manajemen kini memiliki akses real time terhadap data keuangan dan operasional yang
memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Lalu yang ketiga, pengendalian internal yang lebih baik. Fitur audit trail membantu meningkatkan transparansi dan keamanan data, serta mempermudah proses audit. Baiklah, itu tadi penyampaian presentasi tentang materi sistem informasi akuntansi yang telah saya sampaikan. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.